yang terjadi demikian, dia pasang dirinya, dia ikut sertakan dirinya di dalam perselisihan, ya, makanya sulit, dia akan berada dalam kesulitan. Apakah dia bersama dengan suaminya atau bersama dengan keluarganya? Ini sesuatu yang keliru, kata penulis hafizahullah taala. Fala tata'assabi ma'a zawjik. Jangan fanatik dengan suamimu, biar salah tetap didukung. Wala ma'a ahlik, jangan juga bersama dengan keluargamu, biar salah tetap didukung. Yang benar kuni da'iyat khair, yang benar jadilah penyeru kebaikan, penyeru islah, mendamaikan antara mereka. Ya, idza istata'ti, jika kau mampu untuk itu. Nah, jika dia mampu, itu yang dilakukan. Terjadi misalkan ya perselisihan antara keluarganya dengan keluarganya suaminya. Jangan belum mengetahui permasalahan sudah pasang sikap saya dengan suamiku. Biar apa yang terjadi, salah atau tidak, sudah pasang sikap, belum melihat apa yang terjadi, langsung sudah pasang sikap dia. Keliru. Ya, itu namanya fanatisme. Tapi jadi penyuruh kebaikan itu kalau dia mampu. Wa illam taqdiri 'ala sulh bainahum fajtanibi khilafahum wa turkihim wa sya'nihim wal zami baitak wa auladak wasbiri wa satanjali bi idznillah wa yadhhabul khilaf. Tapi kalau kau tidak mampu, ya, tidak mampu mendamaikan, maka tinggalkan perselisihan mereka, tinggalkan dengan urusan mereka, tetap saja di rumah dengan anak-anakmu dan tetap bersabar. Biiznillah, ya, akan tersingkap atau akan terangkat permasalahan yang ada. Wa yadhhabul khilaf, ya, bersabar. Amma idza ta'assabti ma'a abik masalan aw ma ikhwanik wa ahlik fa innaki satakhsarin zaujak. Ini gambarannya kalau fanatisme ada. Dia tidak melihat benar atau tidak, benar atau salah. Tapi kalau engkau, ya, seorang istri, ditujukan kepadanya, jika engkau ya ta'assub dengan bapakmu, ya, atau dengan saudara-saudaramu, keluargamu, maka engkau akan, ya, mendapatkan kerugian dari sudut suamimu. Ya, makanya dia serba salah. Wa rubbama dafa'ahu ahluh ila talaqik. Bisa jadi keluarganya ini akan mendorong si istri ini, ya, agar, ataukah bisa jadi nanti kalau ini yang dilakukan oleh seorang istri, keluarganya suaminya nanti akan mendorong atau menasihatkan ceraikan saja istri. Ya, ini kalau ta'assub, sudah salah nih keluarganya, sudah salah bapaknya, sudah salah, tapi dia tidak pikir, saya tidak ada istilah lain kalau keluarga. Contohnya banyak, misalkan ya dia rendahkan suaminya, direndahkan atau dizolim dan kezolim yang lain, tetap dia bela keluarganya. Ini keliru, ya, karena, ya, dia tidak berada di pihak di kebenaran, tapi berada pada, ya ya, pada prinsip yang keliru. Nah, wa idza ta'assabta ma'a zawjik, begini juga kebalikannya. Itu kan tadi dia fanatismenya ke keluarganya. Tapi kalau misalkan engkau, ya, memunculkan sifat fanatisme itu kepada suamimu,
khasirti ahlak, engkau akan merugi ya dari sudut keluargamu. Ya, intinya kalau suamiku diganggu, saya tidak peduli. Padahal suami yang salah, mencela-cela mertuanya, ya, mencela-cela mertuanya, ya, mencela-cela adiknya, atau mungkin menyakitkan hal yang lain. Dia mengatakan intinya suami kan bilang saya imamku ikuti, padahal salah nih. Namanya ta'assub. Kalau begini modelnya, ya, khasirti ahlak, engkau akan merugi dari sisi keluargamu. Wa rubbama hajaruki wa qata'uki, dan kadang atau bisa jadi nanti dia memboikotmu, ya, tidak mengajakmu bicara. Ya, fa anti dhahiyya fi kilal halatain. Di dua keadaan ini kau yang jadi korban. Ini buruknya sifat fanatisme. Karena ada wanita seperti itu sudah terlanjur ya masuk di perselisihan, dia tidak bisa selesaikan. Akhirnya pusing mau kemana, ya, ke sini atau ke sana. Nah, tapi ini ya dari akwal Syekh katakan. Nah, posisikan diri sebagai da'iyata khair, penyuruh kebaikan, da'iyata islah, penyuruh untuk mewujudkan islah. Fasbiri watlubi minallahi azza wa jalla lahum salahal hal. Ya, sabar saja, sabar minta kepada Allah agar diberikan ya kebaikan pada keadaan-keadaan tersebut. Namun kadang ya menjadi masalah jika kesabaran itu tidak ada. Nah, sebenarnya kalau masalah kesabaran itu sudah banyak sekali ya, jika seseorang ingin melihat ya perjalanan hidup yang telah ia rasakan. Nah, ya, mungkin setiap orang bisa melihat dirinya kembali ya, suatu saat dulu misalkan pernah dia berada pada kondisi yang berat, tiba-tiba ya dapat jalan keluarnya. Ya, dari cerita orang banyak begitu. Bahkan semenjak misalkan sebelum mengenal yang namanya dakwah salam, mungkin ya kajian-kajian sunnah, mungkin dia pernah merasakan itu. Kalau dulu dari teman-teman dulu ya, atau masih usia-usia sekolah, banyak merasakan itu. Dia tidak bersabar, atau dia mendapati dirinya dia melihat waktu-waktu yang telah dia lewati. Ternyata ada saat-saat di situ dia berada di atas kesabaran. Ya, kalau waktu sekolah dulu kadang ada yang terus dilanda dengan kegalauan misalkan, rasa khawatir. Ya, kalau dulu itu kan kalau sekolah naik kelas itu sulit, tidak seperti sekarang. Ya, dulu saat-saat sekolah kadang ada yang sudah ya ada yang sudah belajar ya, sudah kerahkan seluruh kemampuannya ya, itu masih khawatir lulus atau tidak. Tapi ada orang yang dia bersabar, ya kita sabar saja karena kita sudah lakukan apa yang mesti kita lakukan, sudah berusaha. Ya, banyak isu-isu yang datang, ya dia tidak naik kelas atau yang semisal, tapi dia sabar. Ternyata itu terjadi dan pernah dia alami, dan ternyata dia lulus dia. Ya, itu dia alami. Atau dalam saat misalkan saat mencari pekerjaan, dia sudah melakukan apa yang mesti dia lakukan, dia sudah berusaha, dia sudah berdoa, saya lulus atau tidak ini, ya, saya bisa ini dapat pekerjaan atau tidak. Atau ada masalah besar pernah dia alami, ya, bahkan biasa orang mengatakan baik saya tidak bisa sekali nih. Padahal ternyata berlalu hari-hari dia lewati, ternyata bisa sih. Kalau yang biasa juga ada yang menceritakan kisahnya, hilang barangnya, marah-marah nih.
dinasihati sabar Ki, ada aja itu, cari, usahakan cari. Ya. Tapi dia tidak bersabar. Tidak ada ambil orang itu, tidak ada nih. Sekiranya dia bersabar, ya, dia bersabar di waktu itu besar sekali pahalanya. Ternyata satu kalimat, dua kalimat itu yang bisa menjadi sebab pahala hilang. Ya, ternyata itu barang ada di padi di sebelah. Pernah ada kejadiannya di Selayar ya, emas mencuci hilang emasnya, tidak ada sabarnya. Ada yang nasihati sabar Ki, cari ada jitu. Tapi ini tidak sabar dia. Tanya saja orang pintar sana, tanda kutip. Oh tidak ada Mi, ada Mi yang ngambil ke sana Mi, jauh Mi. Dia tidak sabar. Selang beberapa hari ada di situ. Sekiranya dia bersabar, itu hebatnya sabar. Dan bahaya sekali kalau merugi pada dua keadaan. Nanti insyaallah taala mudah-mudahan bisa kita selesaikan nih. Ada penjelasan dari al-muallif hafizahullah taala. Jadi kesabaran sangat penting ya untuk meraih yang namanya kebahagiaan di pembahasan kita ini. Kemudian penulis mengatakan hafizahullah taala wa akhiran, dan yang terakhir, saya di sini di pembahasan di bab ini. Rabbatul baiti najihati hiya allati tasbiru ala zawjiha 'inda syadaini faqad tazawwijina bi zawjin faqir aw bi zawjin yubata bil faqri ba'da az-zawaj. Wa qad yakunu zawjuka talib ilmin wal ghalibu ala man yatafarragu li talib ala man yatafarragu li talib ilmi annahu yakunu faqiran. لأنه ما عنده وقت يكتسب ويتاجر ويجمع المال لأنه متفرغ لطلب العلم والمرأة الناجحة هي التي ترضى بما قسم الله لها وتتحلى بالقناعة ولا تتسخط على الحالة التي هي فيها. نعم، لا تنظر إلى فلان وعلان وإلى ما عندهم من الدنيا ولا بد أن تؤمن بأن الأرزاق بيد الله يوزعها بين عباده كيف يشاء bimuqtada hikmatihi wa adli wa rahmatihi. Kemudian nasihat penulis hafizallahu taala, yang namanya ya ibu rumah tangga yang sukses, yang berhasil itu dia adalah sosok yang sabar atas keadaan suaminya di masa-masa sulit. Kadang ya ada seorang istri, dia menikahnya dengan seorang suami yang fakir, atau bizawjin yubatara bil faqr, atau dia menikah dengan seorang suami, ternyata setelah menikah diuji dengan kefakiran. Awalnya tidak, setelah menikah baru diuji. Ini kondisi yang kedua. Dan kadang juga yakun zawjuka talib ilm, kadang juga engkau wahai wanita, kadang juga suamimu adalah penuntut ilmu. Dan kebanyakan yang namanya penuntut ilmu itu ya yang memfokuskan waktunya untuk belajar, kebanyakan mereka itu fakir. Namanya saja penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu itu ilmu yang dituntut. Penuntut ilmu itu ilmu yang dituntut. Dalam artian pagi bahas ilmu, siang ilmu, malam ilmu, tengah malam subuh ilmu lagi. Ya, menuntut ilmu. Ya, lianna ma 'indahu waqt yaktasibu wa yutajir. Karena tidak ada waktunya untuk ya mencari, untuk berdagang, mengumpulkan harta. Karena dia fokus untuk menuntut ilmu. Yang namanya ya wanita yang sukses, dia yang ridha dengan apa yang Allah bagikan untuknya. Dia menghiasi dirinya dengan sifat qanaah, la tatasakhat. Dia tidak menunjukkan sikap ya ketidakredaannya dengan keadaan ia saat itu. Dia tidak melihat kepada si A, fulana wa allana. Ya, jangan dilihat bagusnya yang sana, bagusnya ini. Selalu bandingkan ya dirinya dengan orang lain. Wa ila ma 'indahu minad dunya, dan perbandingannya itu dalam masalah dunia.
fitnah dunia itu halus. Fitnah dunia itu halus sekali. Ya. Dan keliru orang yang beranggapan kalau sudah belajar ada ilmu, ya dia sudah bergampangan dengan yang namanya fitnah dunia. Justru fitnah dunia itu ya, halus sekali. Ya, sangat mudah orang atau gampang, ya sangat riskan bagi siapa yang menganggap remeh fitnah tersebut. Nah, labud an tu'min bi anal arzaq biyadillah. Engkau harus mengimani bahwasanya rezeki-rezeki itu di tangan Allah. Allah membagikannya kepada hamba-hambanya bagi siapa yang Allah kehendaki. Sesuai dengan hikmah Allah SWT, keadilan dan rahmatnya. Ya Allah sudah menetapkan semua, ya sesuai dengan hikmahnya. Ya, jangan pernah mengatakan, ya pasti saya bahagia sekali kalau banyak uangku. Jadi hati-hati kalau ada anggapan seperti itu. Nah, jangan yang mengatakan istriku itu pasti senang sekali kalau banyak uangku. Hati-hati kalau ya menjadikan itu sebagai prinsip. Istri, suami hati-hati kalau menjadikan dunia sebagai tolak ukur kebahagiaan. Kadang ada istri, dia bahagia dengan suaminya saat suaminya itu berada dalam keadaan yang sederhana. Iya. Kenapa? Karena kadang ada suami, kapan dibukakan dunia untuk dia, kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi banyak keadaan. Ya, ridho dengan apa yang Allah berikan, bersabar dengan keadaan, ini adalah salah satu, ini termasuk salah satu kunci apa? Kunci kebahagiaan. Kemudian saya mengatakan, wa iyyaki an tuktsiri syikayata 'indan nas, dan berhati-hatilah engkau ya dari memperbanyak keluhan di sisi manusia. Ya, sedikit-sedikit mengeluh, ketemu dengan temannya mengeluh, tidak ada temannya dia cari teman, ya di medsos mengeluh lagi, tidak ditanggapi dia bikin sendiri. Artinya kebiasaannya mengeluh terus. Kalau tidak didengar biar dia sabar saja. Intinya hatinya tenang dengan keluhan, itu tidak benar. La tukfiri an tukfiri asyikaya 'indan nas. Nahnu ma indana, dia cerita kita tidak punya ini. Nahnu fina, kita itu ada begini tak, kekurangan tak, begitu cerita semua. Ya, awhiri bimadharil afaf wal ghina. Justru tampakkan yang harus ada itu, tampakkan penjagaan terhadap harga diri, ya, kecukupan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 273. Yahsabuhumul jahil aghniya. Orang-orang jahil mengira dia itu aghniya, orang-orang berada. Minat ta'affuf, dikira begitu karena dia menjaga harga dirinya. Nah, kemudian saya mengatakan, ya, fakam hunaka min usar makrumah wa kam hunaka min buyutin la yajiduna al-qut ad-daruri walakinnahum sabirun mustatirun bi satrillah wa lam yudayyi'ahumullah. Betapa banyak, kata penulis hafizahullah taala, keluarga-keluarga yang berada dalam kesulitan. Betapa banyak ya rumah-rumah di situ ada keluarga-keluarga yang tidak mendapatkan ya bahan pokok untuk dirinya dan untuk keluarganya. Tapi mereka bersabar, ya, menjaga harga diri mereka dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Allah pun tidak menyia-nyiakan mereka. Nah, la taqul akhtat. Ini yang kemudian saya katakan lagi, la taquli, jangan engkau katakan akhtatu indama tazawwajtu bihadzal faqir. Jangan mengatakan salah lama ini, kenapa saya menikah dengan orang miskin ini? Ya, jangan mengatakan perkataan-perkataan seperti ini. Au waddafa fini abi indama zawwajni bihadzal faqir, atau mengatakan saya dijebak sama bapakku
masih menikah dengan orang fakir. Jangan. Wala tattad'i ala abika kama taf'alu al-ba'd indama yuzawwijuha abuha bi rajulin salihin lakinnahu faqir fatadhallu tad'u ala abiha. Bahkan ada yang lebih parah lagi, kata Syekh hafizallahu taala. Saya mengatakan, jangan mendoakan keburukan atas bapakmu sebagaimana dilakukan oleh sebagian wanita saat dia dinikahkan oleh bapaknya dengan seorang laki-laki yang soleh tapi fakir. Ya, wanita itu pun pekerjaannya selalu mendoakan keburukan atas bapaknya atau mendoakan keburukan atas ibunya atau bahkan untuk dirinya sendiri. Ya, sisi keburukannya di mana? Syekh mengatakan, hafizallahu taala, fatajma'u baina faqrid din wa faqrid dunya. Di kondisi tersebut, wanita tersebut telah mengumpulkan ya dua kefakiran sekaligus. Dia kumpulkan faqruddin, kefakiran dari sudut agamanya, ya, wa faqrud dunya, dan kefakiran dari sudut dunianya. Sudah fakir, kebutuhan dunia tidak ada, ternyata kesabarannya juga tidak ada. Terkumpul dua kefakiran. Wa hadza huwa al-faqrul haqiqi. Syekh mengatakan ini adalah kefakiran yang nyata. Nah, walagi uswah hasanah ya fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zawjatihi. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yati ahyanan ila baiti liyakul fa yaqul hal indakum syai' wa yaquluna ma indana syai' fa yaqulu inni sha'im. Ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya panutan yang sangat baik. Ya, kadang datang ke rumahnya untuk makan. Ternyata saat dia tanyakan, hal indakum syai', apakah ada sesuatu yang kalian miliki? Kemudian dia katakan, ma indana syai', kita tidak punya apa-apa. Bayaqul inni sha'im. Kemudian Rasulullah mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, saya puasa. Nah, dia katakan saya puasa. Ini puasa apa ini? Puasa sunnah. Puasa sunnah mutlak. Ya, belum makan apa-apa. Misalkan jam 7. Ditanya ternyata tidak ada apa-apa. Ya. Makanya dia katakan saya puasa. Kurang lebih seperti itu. Belum ada sesuatu yang dikonsumsi kemudian dia mengatakan dia puasa. Itu ulama kita sebutkan dia adalah puasa sunnah yang sifatnya mutlak. Tapi kalau ada puasa yang diharuskan, berpuasa di seluruh waktu puasa yang diharuskan, ya, maka niatnya harus meliputi seluruh waktu itu. Contoh puasa Muharram misalnya, itu kan disebutkan puasa Muharram berarti seluruh waktunya. Jadi jangan ya jam 8 pagi saya niat puasa 10 Muharram, berarti dia niat tidak mencakup seluruh waktu puasa 10 Muharram itu. Yang lebih selamatnya diniatkan di awal. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang yati al-dhaif, kadang ada tamu yang datang. Ternyata Rasulullah tidak memiliki apa yang harus diberikan kepada tamunya. Wa yamru alaihi syahwa syahran wa thalatha, kadang berlalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak menyala dapur. Nah, wa innama ta'amuhum at-tamar wal ma, makanannya hanyalah at-tamar wal ma. Ya, hanya kurma dengan air. Mungkin yang mengatakan itu dulu Ustaz, siapa bilang? Justru ulama kita banyak menegaskan ini bukan di masa-masa dahulu sebelum ya hijrah ke Madinah. Bahkan setelah itu Rasulullah itu berada dalam ya kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan. Nah,
Wa ma'a dzalika kanat hayatuhum qa'imah ala ahsani halin. Mahabbah wa mawaddah wa hayatin mali'a bis sa'adati was sabil. Bersama dengan itu, kehidupan mereka itu tegak di atas ya keadaan yang baik, penuh dengan kecintaan, kasih sayang, ya kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Nah, wal mar'atu najihah tasbiru wa tudabbiru al-umur wa taqtasidu fil ma'isyah wal mar'atu al-fashilah hiya allati tata'athar wa rubbama tarakat zawjaha wa auladaha wa raja'at ila baiti abiha. Nah, wanita yang berhasil itu, yang sukses adalah wanita yang bersabar. Tudabbirul umur. Nah, ini dia yang paling pokok. Tudabbirul umur wa taqtasidu fil ma'isyah. Dia mengatur urusan-urusan, memperbaiki manajemennya, urusan-urusannya ya, yang ada di rumahnya. Taqtasid fil ma'isyah, taqtasid al-qasd, bersikap pertengahan ya, jangan boros. Di pembahasan sebelumnya ya, ada jenis wanita yang sukanya boros. Jadi pembahasan sebelumnya telah disebutkan. Kenapa? Ya, sengaja dia boros, banyak permintaan ya, supaya tidak bisa terbang, supaya sayapnya tidak bisa tinggi. Ya, dia berikan ungkapan seperti itu. Ya, kapan burung, ya seekor burung memiliki sayap yang kokoh, diberikan kekuatan, dia akan mudah terbang ke sana kemari, dia cari lagi. Makanya supaya suaminya itu tidak kemana-mana, dia boros, banyak permintaan. Nah, ini tidak dibolehkan. Akan tetapi yang harus ada adalah al-iqtisad. Ya, bersikap pertengahan, memperhatikan, mengatur urusan-urusannya. Bukan berarti tidak boleh makan enak, tidak boleh minum, tidak, bukan itu maksudnya. Nah, wal mar'atul fashiyah hiya allati tata'athar wa rubbama tarakat zawjaha wa aulada wa raja'at ila baiti abiha. Wanita yang gagal itu yang selalu merasakan kesulitan, ya, penderitaan, bahkan kadang ya, dia tinggalkan suaminya, dia tinggalkan anak-anaknya, pulang ke rumahnya bapaknya. Nah, Syekh mengatakan, idza kana hadzal rajul battal, ini rinciannya. Idza kana hadzal rajul battal, kaslan la ya'mal. Wa idza amila fa ya'mal bihaqqil qad was-sijar. Wa yuhmil zawjatahu wa auladahu. Fa hadza la budda min ittikhadhi mawqifin ma'ah. Rinciannya begini. Karena kadang dia begitu, dia tinggalkan suaminya, tinggalkan anaknya, pulang ke bapaknya. Rinciannya kata Syekh Habibullah Ta'ala, kalau suaminya itu orangnya ya suka menganggur, ya malas, itu pun misalkan kalau dia kerja hanya untuk ya memenuhi kebutuhan, istilahnya Syekh di sini disebutkan sesuai dalam keadaan diam ya. Ini yang nampak juga di sana. Jelas ini yang beliau sampaikan Habibullah Ta'ala ya, hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Saya sebutkan di sini al-qad, dia seperti sesuatu yang memabukkan, seperti sabu-sabu, hanya untuk belanja-belanja begitu saja, atau rokoknya ya, pekerja begitu. Kalau dia kerja hanya untuk uang rokok saja, dia kerja hanya untuk uang rokok, itu banyak akan terjadi. Nah, kalau ada yang seperti ini, fala budda min ittikhadhi mawqifin ma'ahu hatta yawla ila shawabi. Kalau ada yang seperti ini, ya, dia sia-siakan, dia tidak kerja. Ada yang seperti ini, maka harus mengambil sikap tegas sampai dia kembali ya ke jalan yang benar. Ya. Beda dengan misalkan idza kana ar-rajul yabdhulu juhda fil bahth 'anil rizqi wa lam yajid. Beda dengan misalkan ada yang sudah berusaha, ya, dia berusaha, tapi ternyata dia berusaha belum juga dapat. Karena ada yang begitu. Jangan, kadang-kadang ada yang biasa bertanya begitu. Ya.
Kadang ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya? Ini suamiku tidak nak kasih nafkah. Jangan Ustaz langsung mengatakan, minta cerai saja. Tidak. Ya, kadang yang seperti ini itu sudut-sudut pembahasannya mesti kita pahami. Itu biasanya sulitnya kalau hanya sekedar tulisan saja. Ya, itu harus diperhatikan. Ya, karena kadang seperti ini. Nah, annahu talibul ilm. Misalkan ya suami ini adalah penuntut ilmu, mensyagil bil talab, dia sibuk untuk menuntut ilmu. Fa hadza yu'anu wala yukhadzal. Yang seperti ini dia dibantu dan tidak dihinakan. Dibantu dan tidak dihinakan. Wa taqifu zawjatuhu ila janibihi bi kulli ma taqdir alaih. Istrinya berdiri di sampingnya, ya, memotivasinya bi kulli ma taqdiru alaih. Dengan segala apa yang dia sanggupi. Nah, dengan segala apa yang dia sanggupi. Wa ba'dul fashilat minan nisa rubbama akhrajat zawjaha min talabil ilm wa dafa'athu ila al-ghurbah. Dan sebagian wanita-wanita yang gagal, ya, boleh jadi mereka itu ada yang mengeluarkan suaminya dari amalan menuntut ilmu, kemudian diarahkan suaminya ilal ghurubah, untuk merantau, atau ilal amali fid dunya, atau untuk beramal mencari dunia, wal iqbal ala dunya, ya, menghadapkan dirinya kepada dunia. Fa yakhruju min talabil ilmi wa yansal ilma alladhi ma'ah. Akhirnya dia keluar dari amalan menuntut ilmu dan lupa ilmu yang ada pada dirinya karena sibuk dengan dunia. Wa rubbama dha'ufa fi dini. Dan bisa jadi yang suaminya dulu asalnya penuntut ilmu menjadi lemah agamanya. Lemah agamanya. Apa contohnya lemah agamanya ini? Yang kedua bapaknya kerja mungkin di sana. Ayo pada saya kerja nih. Tapi saya ini pulangku paling sekali sebulan. Akhirnya sekali sebulan pulang. Pas pulang di rumah saya capek. Jangan ganggu dulu. Diperiksa HP-nya ada sesuatu. Ternyata suaminya begini begitu. Suaminya kenapa? Mulai lemah agamanya. Bicara dengan yang bukan mahramnya, ya, bicara dengan wanita ajnabiyah sudah biasa. Tuntutan pekerjaan. Lemah agamanya, tidak seperti dulu kokoh. Ketemu dengan, ya, wanita yang ajnabiyah, tundukkan penuh. Sekarang tidak. Nah, siapa yang menjadi penyebabnya? Saya katakan dia keluarkan dari amalan menuntut ilmu ke penuntut dunia. Dan boleh jadi, ya, melemah agamanya. Wa ahyanan la yabqa lahu dinuhu wala dunya. Dan bahkan kadang tidak ada yang tersisa, agamanya, dunianya. Ada yang seperti itu, bahkan tidak ada yang sisanya. Yang dulunya kalau suara dia sholat, ya, dia sholat, ada suara HP berdering, kok ganggu, kenapa suara musik di masjid? Tapi karena sudah hilang apa yang pernah dia miliki, jangankan dari HP orang lain, diam yang paling kuat di HP. Ya, kenapa? Kan demikian contohnya kata Syekh, ya, hafizahullah taala. Wa man fatahallahu alaihi bil mal ma tadri illa wa qad jaa biz zawjati tsaniyah. Ini nasihat Syekh. Ya, hafizallahu taala. Ya, siapa yang Allah bukakan untuknya mendapatkan harta, engkau wahai wanita tidak tahu, ya, kecuali nanti setelah itu dia datang membawa istri yang kedua, au tsalitsah wa antis sabab, atau yang ketiga, dan sebabnya adalah siapa? Kau sendiri. Dia lemahkan dari sudut, ya, menuntut ilmunya. Dia kuatkan dari sudut menuntut dunianya. Akhirnya apa? Ya, ujung-ujungnya dia dapatkan hasilnya. Dan dia penyebabnya, kata penulis hafizallahu taala.
faqad kana baqa'uhu fi talabil ilmi ma'al faqri wa qillati dhatil jadi khairun laki min fitahid dunya alaihi. Saya mengatakan sungguh ya orang tersebut atau suami tersebut senantiasa berada dalam kondisi mampu menuntut ilmu disertai dengan kefakiran dan sedikitnya hartanya, ini lebih baik untuk istri tersebut dibandingkan ya saat dunia dibukakan atas diri suaminya. Fa'ala nafsiha janat barak, ini ungkapan ya, dengan dirinya sendiri, dengan perantara dirinya sendiri ya, dengan kecerobohan diri sendiri dia mendatangkan musibah. Kalau bahasa kita ya senjata makan tuan. Ya sendiri yang menjadi sebab, dia sendiri yang kena. Itu ya bahayanya. Ini gambaran bahaya dari fitnah apa? Ya, fitnah dunia. Nah, ini akhir dari pembahasan kita ya. Di bab ini, di akhir pembahasan ini Syekh menasihatkan hafizallahu taala dan mengatakan hadhi ba'du at-tawjihat allati arju min banatina wa akhawatina wa ummahatina an ya'khadnaha bi ma'khadil jiddi wal nus falan tas'ali fi hadhihi al-hayat illa bi misli hadhihi at-ta'limat wa bi misli hadhihi at-tawjihat al-ma'khudha min al-Qur'an sunnah wa min at-tajribah wal waqi. Saya mengatakan ini beberapa arahan-arahan ya yang kata Syekh hafizallahu taala yang saya harapkan ya dari banatina ya wa akhawatina wa ummahatina ya, diharapkan agar mereka mengambil nasihat-nasihat tersebut ya dengan kuat, dengan penuh perhatian. Ketahuilah bahwasanya lantas adi fi hadhil haya illa bimisli hadhihi ta'limat. Ketahuilah bahwasanya ya, engkau tidak akan pernah bahagia di kehidupan dunia ini kecuali ya dengan ya pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Ya, wa bimithli hadhihi tawjihat al-ma'khudha min al-Qur'ani was sunnah. Engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan arahan-arahan yang seperti ini yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah wa minat tajribati wal waqi. Dan juga dari tajribah yang dari pengalaman ya wal waqi dan apa yang terjadi ya. Nah, nas'alullah bimanni wa karami an yuwaffiqana wa iyyakunna lima yuhibbuhu wa yarda. Kemudian saya mengatakan kita meminta kepada Allah ya Subhanahu wa taala dengan karunia yang Allah berikan dengan kemuliaannya agar memberikan taufiknya kepada kita semua dan kepada ya para wanita agar mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan untuk dia berupa hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nah, di pembahasan yang selanjutnya akan ada pembahasan tentang syukuk wa syuruh fil baitis sa'id. Ini terkait dengan apa yang terdapat di dalam rumah. Ya, gambarannya ya karena rumah tersebut telah terpenuhi ya segala sesuatunya. Ya, sekarang di pembahasan yang akan datang insyaallah taala ya Syekh menjelaskan ya tentang hal-hal yang bisa menjadi sebab penjagaan ya rumah tersebut. Ya, menjadi sebab terjaganya ya rumah tersebut. Karena rumah atau kebahagiaan yang sudah didapatkan itu juga harus dijaga. Ada beberapa hal yang kadang menjadi sebab kebahagiaan yang sudah didapatkan bisa hilang. Dan ini butuh rincian yang lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah insyaallah taala ini akan kita bacakan.
Nah, yang bisa kita sampaikan, ya meskipun singkat, semoga memberi manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.